Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut lagi di cerita dari yang kemarin itu, cerita Ramadan kita tentang awal yang kemarin tuh ya, awal kenapa akhirnya tertarik dengan Islam. Yang kali ini eh, aku pengen sharing lagi ini cerita tentang kenapa akhirnya benar-benar memantapkan betul-betul akhirnya mantap. Oh ya, kayaknya nih udah mantap untuk bisa berpikiran mendapatkan satu kesimpulan bahwa kayaknya uh, tujuan hidup kedepannya ini yang aku pilih Islam gitu. Ini berawal daripada diskusi-diskusi kemarin juga udah dijelasin, tapi ini lebih jelasnya sih, lebih detailnya. Jadi dulu itu setelah ada keinginan untuk mencari suatu hal yang selama ini dicari, yaitu kebenaran, maka banyak melakukan diskusi. Yang pertama dulu paling awal-awal diskusinya dengan kawan-kawan yang waktu itu PPL di sekolahan dari mahasiswa UIN. Kebetulan juga mereka mahasiswa pendidikan agama Islam, sebagiannya, tentunya tidak semua. Habis itu setelah itu mereka arahin untuk diskusi lebih lanjut. Dulu diajak untuk diskusi lebih lanjut dengan ustadz gitu lah, ustadz yang mereka kenal dan juga sebagai pembimbingnya. Akhirnya dulu pertama dikenalin dulu dengan ayahnya Mbak Anda. Jadi dulu kenalin dengan ayahnya Mbak Anda, Pak Dewiro ya. Dia kenalin dengan ayahnya Mbak Anda itu Pak Dewiro. Terus dikenalin juga dengan Ustadz Alimun. Nah, ini beliau ini seorang guru. Mungkin ada juga yang udah kenal dengan beliau, saya nggak tahu juga. Dengan Ustadz Alimun, beliau guru kalau sekarang beliau mengajar di Itihad Rumbai, Pekanbaru. Akhirnya dulu berdiskusi dengan Pak Dewirunya sendiri, terus juga dengan Ustadz Alimunnya. Kita banyak diskusi, tentunya diskusi berkaitan dengan apa itu Islam, gimana Islam, terus juga diskusi tentang masalah ideologi-ideologi atau dogma-dogma yang ada di dalam agama gitu, dogma-dogma yang ada di dalam agama, baik agama yang sedang saya anut pada saat itu maupun di Islam gitu. Kami banyak berbincang tentang banyak hal begitu, misalnya tentang masalah Trinitas dan lain sebagainya misalnya. Sampai akhirnya ketika itu hasil perbincangan kami itu semakin memantapkan hati untuk akhirnya memilih Islam gitu. Dan di akhir juga dulu itu mereka meminjamkan buku, ya statusnya pinjam lah, meminjamkan buku. Ada juga yang dikasihkan buku, misalnya dulu buku Mantan Pendeta, terus juga dikasih buku bacaan-bacaan tentang Islam, terus juga dikasih Quran untuk dibaca, untuk ditelaah lebih lanjut gitu. Kalau misalnya pengen baca, akhirnya dikasih Quran terjemah ketika itu. Hasil daripada diskusi dengan Ustadz Alimun dan lain sebagainya. Setelah itu diskusi-diskusi ini juga berlanjut. Jadi saya masih ingat dulu entah gimana ceritanya, keinginan pengen masuk Islam ini beredar beritanya di antara kalangan guru-guru gitu. Beritanya di antara kalangan guru-guru, sehingga pada saat itu menyebabkan guru agama saya ini orang yang cukup dekat dengan orang tua saya gitu. Akhirnya karena ini semakin kuat beritanya, semakin kuat infonya, beliau ngajak ketemu saya. Jadi ketika itu ada pertemuan antara saya sendiri, terus juga ada guru agama Katolik saya, terus di sini juga di sebelahnya ada guru agama Protestan. Jadi kami bertiga, mereka berdua, terus saya sendiri gitulah di ruangan mereka. Akhirnya terjadilah perbincangan. Ini juga diskusi, dialog gitulah ya kan. Mereka bertanya, sastrawan, kenapa pengen masuk Islam gitu, kenapa kamu pengen pindah agama gitu, kamu gimana dengan orang tua, nggak kasihan dengan orang tua dan lain sebagainya gitu. Apa yang menyebabkan kamu kamu pengen masuk Islam misalnya gitu kan. Kami bincang-bincang panjang. Akhirnya perbincangan itu awalnya ya seputar itu, sampai akhirnya dia bertanya, ya apa yang benar-benar membuat kamu pengen masuk Islam gitu. Akhirnya saya kasih pertanyaan balik gitu, ini tentang seputar dogma, sama ya kayak dogma Trinitas itu. Saya tanya, terus
menurut ibu sendiri gitu, atau apa jawaban dari ibu gitu ketika saya mempertanyakan, ketika saya bertanya, eee, bagaimana seorang Yesus itu kita anggap Tuhan begitu. Begitu juga kita, menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, begitu juga dia kita sebut sebagai seorang manusia misalnya kan, ataupun tentang masalah dogma Tritunggal itu dia sebagai Tuhan, sebagai manusia maupun sebagai Roh Kudus itu. Eee, Bagaimana Ibu bisa menjelaskan, dogma ini kepada saya? Ketika saya memberikan pertanyaan ini, beliau berdua yang ada di situ pada saat itu tidak memberikan jawaban puas, bahkan terakhir beliau mengatakan, "Untuk persoalan ini, kalau untuk persoalan ini, saya belum bisa jawab sekarang. Nanti coba saya ajukan kepada pendeta pertanyaan ini, sehingga nanti kalau misalnya jawabannya bagaimana akan saya berikan jawabannya kembali." Gitu. Nah, tapi ternyata setelah itu kami tidak pernah lagi berdiskusi lanjutan. Kami nggak pernah diskusi lanjutan gitu ya. Sehingga beliau tidak pernah memberikan lagi jawaban ataupun mengajakku ketemu untuk memberikan jawaban itu gitu. Sehingga itu semakin menguatkan diri pribadi, semakin menguatkan kesimpulan aku kalau oh ternyata apa yang aku udah jalan ini benar gitu. Apa yang aku udah jalan ini udah di tracknya gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu tidak dapat diberikan jawaban yang pasti dan juga sesuatu hal yang memuaskan diri gitu. Setelah itu juga ada hal yang menarik lah, ada hal yang menarik ketika diskusi dengan Ustadz Alimun, juga diskusi dengan Pak Dewiro. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih komunikasi dengan beliau. Saya masih menganggap beliau, tentunya saya sampai sekarang menganggap beliau sebagai seorang yang membimbing saya, sehingga sampai hari ini kami masih komunikasi. Jika ada waktu kami juga masih komunikasi, diskusi-diskusi juga masih sering berlanjut. Dan salah satu hal yang sangat dulu di awal itu sangat menyentuh saya itu sambutan hangat dari beliau begitu, sambutan hangat dari beliau, dari Pak Dewiro, dari Ustaz Alimun dan dari kawan-kawan komunitas mereka untuk dalam hal diskusi itu, sehingga itu sangat berkesan menurut saya dan itu jadi penting buat catatan bagi kita ketika kita pengen ngajak orang pada kebaikan, ngajak orang ke dalam dakwah yang kita sedang jalanin. Sifat welcome kita itu, sifat kehangatan kita itu sangat penting, sehingga itu salah satu sehingga kita waktu itu sangat mudah sekali berdiskusi, sangat mudah sekali berbincang. Dia tidak juga langsung menyatakan agama Islam ini yang benar dan lain sebagainya, tetapi kami saling bertukar pikiran, saling berdiskusi sampai akhirnya saya mendapatkan kesimpulan itu gitu. Itu adalah hal yang penting gitu menurut saya pribadi. Dan beliau terus mengajak diskusi lanjutan begitu, welcome, menyediakan waktu ketika misalnya ada hal-hal yang ingin kita tanyakan. Maka karena itu ini juga semakin menguatkan diri pada saat itu untuk memilih benar-benar kayaknya saya benar-benar pengen memilih Islam. Dan ada kisah menarik sih dari Mbak Anda ini, mungkin ini juga jadi pembelajaran sih buat kita. Mbak Anda dengan beliau kan ayahnya Pak Dewiro. Mbak Anda ini saya ingat dulu beliau menikahkan anaknya Mbak Anda. Jadi Pak Dewiro ini memilihkan seorang laki-laki untuk anaknya Mbak Anda ini untuk menjadi suami pada saat itu dengan hal yang sangat sederhana. Jadi pada saat itu ada seorang anak muda yang dia bekerja sehingga dia ngontrak yang jarak kontrakannya itu nggak jauh dari rumah Mbak Anda. Jadi laki-laki ini atau anak muda ini dia selalu sholat subuh di masjid dan datang selalu paling awal. Jadi dia selalu paling awal, dan karena di situ nggak ada yang azan secara khusus, maka dia senantiasa di sholat subuh itu dia yang azan gitu. Maka kenapa Pak D ini akhirnya memilih dia sebagai menantunya? Logika sederhana yang beliau gunakan adalah kalau ada orang yang lebih dahulu datang ke masjid dan duduk di situ, dan sedangkan dia tidak tinggal dekat pas di sebelah masjid gitu, maka otomatis dia sudah bangun jauh lebih dulu untuk mempersiapkan dirinya. Tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat malam gitu. Maka karena alasan itulah beliau akhirnya meminta laki-laki itu untuk menikahi anaknya gitu. Ini adalah hal yang
bisa kita jadi ambil pembelajaran ya. Bagaimana beliau mengambil seorang menantu dengan syarat yang sangat sederhana tapi dengan makna yang sangat dalam. Mudah-mudahan ini juga supaya bisa jadi pembelajaran bagi kita ketika memilih ataupun seorang ayah memilihkan untuk anaknya. Sekian ini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok di cerita Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.